Halo guys, Xiaomi semakin kesini jadi semakin rajin nurunin harga produknya supaya bisa lebih bersaing dengan HP merek lain. Bahkan yang diturunin bukan hanya HP-HP rilisan tahun lalu aja, tapi rilisan tahun ini pun udah ada beberapa yang diturunin. Sehingga yang tadinya udah worth it setelah diturunin jadi makin worth it lagi buat dibeli. Penasaran apa aja HP-nya? Jangan lupa subscribe, dan kalau udah berikut 7 HP Xiaomi turun harga paling worth it di tahun 2024. Yang pertama, Redmi 10 5G. HP 5G pertamanya Redmi ini pada saat awal rilis harganya 2,8 jutaan, tapi sekarang udah turun jadi sekitar 1,6 jutaan aja. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 700 dan disokong RAM 6GB yang bisa nambah 2GB lagi pakai fitur RAM expansion. Untuk internalnya sendiri 128GB yang bisa diperluas dengan menggunakan slot micro SD. Layarnya pakai panel IPS berukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 90Hz dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3 yang membuatnya aman terhadap goresan. Yang suka foto ada kamera utama 50MP dan 2MP depth sensor untuk efek bokeh, serta kamera depan 5MP. HP ini menanam baterai 5000 mAh yang didukung 18W fast charging dan telah dilengkapi charger 22,5W dalam paket penjualannya. Namun satu hal yang cukup disayangkan sebagai HP 5G, HP ini tidak punya NFC. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian udah kami cantumin di kolom deskripsi. Yang kedua, Poco M5. HP ini jadi worth it untuk dibeli setelah harganya turun dari 2,2 juta menjadi 1,3 jutaan untuk varian termurahnya. Poco M5 punya performa bagus karena pakai chipset 4G terkencang saat ini, yakni MediaTek Helio G99 dan dipadukan dengan RAM 4GB bersanding dengan storage hingga 128GB bertipe UFS. Mainin game berat pun udah lumayan meskipun settingannya harus disesuaikan karena RAM-nya cuma 4GB aja. Tapi kalau buat mainin ML dan PUBG udah termasuk nyaman. Baterainya sendiri 5000 mAh yang didukung fast charging 18W. Kalau layarnya ini pakai panel IPS LCD seluas 6,58 inci. Resolusinya juga udah Full HD+ dengan refresh rate 90Hz yang mulus dan udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Meski gak punya gyroscope hardware, tapi Poco M5 ini udah dibekali fitur NFC dan juga infrared blaster. Sedangkan untuk sektor kameranya cukup disayangkan gak punya lensa ultra wide atau yang lebih dikenal sebagai kamera 0,5. Nah, buat kamu yang tertarik, link pembelian ada di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang ketiga, Redmi Note 13. HP ini awalnya punya kesan yang agak overpriced, namun sekarang jadi worth it dibeli setelah harganya turun 400.000. HP ini punya daya tarik di sektor fotografinya yang cukup lengkap. Di bagian belakang ada kamera utama 108MP, ditemani kamera ultra wide 8MP dan makro 2MP. Serta bagian depan ada kamera selfie 16MP. Layarnya pun cakep dengan bezel tipisnya dan dipadu kualitas panel AMOLED 6,67 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120Hz dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Sementara untuk mesin utamanya pakai chipset Snapdragon 685 yang disokong RAM 8GB dan storage 256GB yang juga masih bisa perluasan hingga 1TB melalui micro SD. Kinerja yang udah tergolong bagus ini ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33W, yang mana untuk ngecas dari 1% sampai penuh cuma butuh waktu 75 menitan. Sedangkan untuk kekurangannya bisa kamu simaksin berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi video. Yang keempat, Poco X5 5G. HP ini adalah HP yang udah turun 1 juta dari harga awalnya.
Spesifikasinya jadi mantap untuk kelas 2 jutaan dengan chipset 5G Snapdragon 695 dan RAM 8GB serta storage hingga 256GB yang berjenis UFS. Ada juga Dynamic RAM Expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB. Performa gamingnya tentu mumpuni untuk mainin PUBG Mobile di settingan smooth, ultra bisa mentok rata di 40 FPS tanpa adanya kendala. Bahkan gyroscope-nya juga udah sangat responsif karena memang udah hardware. Layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz untuk kemulusan saat scroll sosmed. Semua itu ditopang baterai 5000 mAh dan fast charging 33 Watt yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Namun yang perlu diperhatikan adalah speakernya mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik, linknya di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya. Yang kelima, Redmi Note 13 5G. HP berperforma tangguh ini dipersenjatai chipset Dimensity 6080 yang dipadukan RAM 8GB dan tambahan RAM expansion hingga 8GB lagi. Sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas lagi pakai micro SD. Layarnya terlihat mewah karena punya bezel super tipis di semua sisinya. Dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120Hz dan udah punya perlindungan Gorilla Glass 5. Kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108MP, ditemani kamera ultra wide 8MP dan makro 2MP. Serta di depan ada kamera selfie 16MP. Kalau untuk baterainya ini 5000 mAh dan didukung fast charging 33 Watt yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja. Sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIM-nya hybrid. HP yang termasuk masih baru ini harganya udah turun dari 3,2 juta jadi 2,8 juta aja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi lengkapnya. Yang keenam, Redmi Note 12 Pro 5G. HP rilisan tahun lalu ini hadir dengan layar OLED 6,67 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz untuk kemulusan dan kenyamanan pengguna. Performanya ditenagai chipset Dimensity 1080 dan sokongan RAM 8GB yang dapat diperluas hingga 13GB, serta internal sebesar 256GB. Kinerjanya udah termasuk bagus, mainin ML di settingan Ultra HD shadow nyala pun bisa stabil di kisaran 88 hingga 90 fps tanpa adanya lag yang mengganggu. Lalu bagian fotografinya dibekali kamera utama 50MP ditemani kamera ultra wide 8MP dan makro 2MP serta kamera selfie 16MP. Bahkan udah ada fitur OIS juga untuk ngambil foto dan video dengan lebih stabil. Sementara dayanya pakai baterai 5000 mAh dan didukung fast charging 67 Watt yang bisa ngisi dari 0 hingga penuh hanya dalam 53 menit aja. Sedangkan yang jadi kekurangannya adalah tidak ada slot untuk kartu SD. Dan saat keluar dari box masih pakai Android 12. Jadi dengan jaminan update 2 kali HP ini cuma bisa update sampai Android 14 aja. Tapi harganya udah turun hingga 1 jutaan, dari yang awalnya 4,6 juta sekarang jadi 3,6 juta aja. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ini spesifikasi lengkapnya. Yang ketujuh, Poco F4 GT. Hadir sebagai HP flagshipnya Poco di tahun lalu. Poco F4 GT membawa spesifikasi luar biasa dengan bandrol harga 9 juta yang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan smartphone kompetitor di kelas yang sama. Dan sekarang ini udah bisa kita dapetin dengan harga 6,4 jutaan aja sehingga semakin menarik untuk dibeli. Poco F4 GT hadir dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 yang didukung RAM 12GB dan internal 256GB UFS 3.1 yang membuat performanya sangat bisa diandalkan.
Poco F4 GT mengusung layar AMOLED berukuran 6,67 inci yang luas untuk memenuhi kebutuhan multimedia. Foto dan video yang dihasilkan juga sangat tajam berkat triple kamera 64 megapiksel utama, 8 megapiksel ultra wide, dan makro 2 megapiksel. Lalu untuk dayanya ada baterai 4700 mAh dan dukungan fast charging hypercharge 120 watt yang dapat mengisi baterai secara penuh dalam hitungan menit. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya slot untuk kartu SD, tidak ada port jack audio, dan tidak dibekali sertifikasi IP rating. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ini spesifikasinya. Jadi itulah 7 daftar HP Xiaomi turun harga yang masih worth it di tahun 2024. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.